semua D3, apalagi nanti. Oh, mungkin ada yang sensor ya. Nah, mungkin bagi kalian, aku baru nyadar. Mantap juga sih. Nah, bagi kalian yang untuk semua 61 ini, nah, mungkin yang jadi bagian, yang jadi ketua PKL-nya itu, bagi kalian semua itu harus sadar diri sendiri itu kalau kita sendiri-sendiri ini punya tanggung jawab PKL, tugas akhir. Jadi jangan anggap kalau kalian itu, wah banyak kerja, PKL ini banyak kerja. Nah itu jangan sampai kepikiran seperti itu. Jangan sampai seperti itu dan langsung bilang, lepas tangan dah. Nah itu jangan sampai. Padahal karena kita ini sudah diberi tanggung jawab masing-masing. Jadi saya harap mungkin untuk kalian, terutama yang bertanya, mungkin pokoknya jangan sampai hilang-hilangan. Karena ya itu kita punya tanggung jawab masing-masing, kita punya beban masing-masing, jadi jangan anggap bahwa diri kalian yang paling terbebani. Nah itu yang saya sangat harus garis bawahi. Kemudian lanjut, tadi sampai online ya, mungkin ini kita jawab-jawab dulu deh dari direct. Ini banyak yang direct loh. Maaf ya kalau nggak kebaca. Mulai ngumpulin ke akak, mungkin udah tadi bahas apa ini, dosbing itu dipilih dari kampus. Oh ya, tadi dosbing itu dipilihin dari kampus untuk D3-nya. Tapi itu kan kita mungkin ada pertimbangan, tapi nggak tahu ya, mungkin pertimbangannya mungkin bisa saja kalian milih sendiri ya, pertimbangannya mungkin karena jumlah kalian yang cukup banyak, 150-an ya, mungkin itu jadi pertimbangan untuk prodi untuk mengupgrade lagi. Ya mungkin dari awal dari 58 itu kan bertiga kelompok, terus 59 itu sendiri-sendiri, tapi mereka itu sepayung, maksud sepayung itu setopik dalam satu bimbingan. Nah kita itu kalau dari 60 udah ke-upgrade lagi ke topik masing-masing, terus mungkin kalian juga lebih ke-upgrade sih, mungkin nggak tahu apa. Tapi itu sih, dari tahun lalu itu kita dipilihin. Izin Kak. Nah ini, oh ya. Maaf nih, ini kan masih sesi sharing-sharing, teman-teman nanti mungkin pertanyaan yang lain bakalan tetap dijawab sama Kak Rifki, tapi pas sesi tanya jawab gimana Kak? Nanti lagi. Semangat nih teman-temannya, pasti pada pengen nanya-nanya ramai ke Kak Rifki. Padahal pertanyaannya bisa di everyone aja sih guys, biar teman-teman kan pada tahu udah yang ditanyain itu apa gitu loh. Ya juga ya, tadi suka-duka tugas akhir kayaknya udah sih, udah terjawab ya, jadi kayaknya cukup. Nanti kita sharing bareng lagi ya sama Kak Rifki pas sesi tanya jawab. Makasih Kak Rifki sebelumnya atas sharing-sharingnya. Oke, selanjutnya kita ke narasumber berikutnya yang cantik nih sekarang. Tadi kan yang ganteng-ganteng nih. Sekarang ke Kak Bella. Halo Kak Bella. Saya manggilnya Kak Rifki. Nah, dan jadi tadi diawalin saya kepo nih, pengalaman kakak jadi koor analisis tuh gimana? Kan bayangan saya analisis tuh kayaknya ya kompleks gitu kan, kita menganalisis data gimana-gimananya itu gimana. Terus ya kayak pertanyaan Ali juga, pengalaman ketika TA suka dukanya samgarannya gimana Kak? Mungkin dari Kak Bella ingin sharing-sharing, persilakan. Oke, makasih semuanya. Mohon izin sharing. Jadi kalau pengalaman menjadi koor seksi analisis itu, sebagai informasi, seksi analisis itu nggak hanya mengerjakan analisis datanya. Maksudnya ini kan mungkin di bayangan teman-teman tuh seksi analisis hanya bekerja setelah datanya terkumpul. Nah, namun pekerjaan seksi analisis ini dimulai dari awal dinyatakan PKL dimulai. Nah, jadi seksi analisis yang menentukan akan dibawa kemana riset ini. Kayak apa ya, unit analisisnya apa, kemudian metode analisisnya bagaimana, yang mana ketika seksi analisis belum memfikskan tujuannya, kemudian pokoknya, aku nggak nakutin kok, pokoknya itu semua pangkalnya ada di seksi analisis. Ketika seksi analisis belum fix, maka seksi yang lain pun belum bisa melakukan tugasnya. Kan seperti seksi kuesioner itu harus tahu dulu tujuannya apa, kemudian indikator-indikatornya gimana, baru mereka bisa nentuin pertanyaan-pertanyaannya.
Kemudian jadi seksi analisis ini kerjanya dari sebelum pencacahan dan setelah pencacahan juga. Tapi yang paling berat menurutku itu yang sebelum pencacahan, karena kan memang seperti yang aku bilang tadi, kita dituntut harus cepat gitu, harus tek 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 biar seksi yang lain itu bisa kerja. Terus apa lagi ya? Dari kalau suka dukanya tuh ya menambah relasi, kemudian baik dari mahasiswa di riset sendiri, terus koordinasi juga sama mahasiswa di riset lain, jadi tuh kita kayak banyak nambah teman gitu. Terus kok cara koordinasi dengan dosen juga, jadi dosen-dosen pun banyak yang kenal kita, kemudian dapat juga ilmunya bagaimana menghubungi dosen, bagaimana berkoordinasi dengan dosen. Nah itu tuh alhamdulillah dapat ilmu baru. Kemudian kalau seksi analisis ini sebagian besarnya tuh kayak menjalankan enggak ding, itu PKL. Terus apa lagi ya? Kalau dukanya yaitu sih sibuk rapat terus ya deh kayaknya harus rapat terus deh aku dukanya. Tapi alhamdulillah punya teman-teman yang kooperatif. Jadi aku nggak punya pengalaman teman-teman yang hilang-hilangan tuh aku nggak punya pengalaman itu, tapi alhamdulillah semuanya nggak hilang-hilangan, tapi cuman kurang aktif aja. Cara aktifinnya ya ditanya-tanya gitu, misalnya pas rapat tuh nggak semuanya ngasih pendapat. Nah, cara biar mereka berpendapat tuh kayak dipanggilin satu-satu, misalnya Arsita menurut kamu gimana, kayak gitu. Rapatnya itu paling malam pernah sampai jam aduh Ferdi jangan ketawa Fer. Pernah sampai jam 1 WIB. Nah itu kayaknya apa jam 3 ya Fer. Dan pokoknya nggak apa sih, dibawa santai aja dan jangan dianggap beban sendiri, tetap diceritain sama teman-teman kayak kita butuhnya apa, karena kan PKL setuju sama Rifki bahwa yang susah tuh bukan kita sendiri. Terus tuh perlu juga ditanamkan mindset bahwa PKL ini kerjaan satu riset loh, maksudnya kerja gawe kita bersama. Jadi tuh jangan kan udah ada ini, jangan kayak gitu kalau menurut aku. Terus ya seru kok kata Ferdi. Gue seru. Yaudah. Terus kalau kayaknya aku lanjut ke TA aja, soalnya aku nggak mau membahas PKL terlalu dalam. Mungkin nanti kan bakal ada sharing bareng BPH Core kan, kalau yang jadi BPH Core PKL. Nah, mungkin nanti akan disampaikan di situ aja. Terus kalau penyusunan TA, alhamdulillah aku dapat dosen pembimbing yang luar biasa baik. Dari awal penyusunan proposal tapi dari awal penyusunan proposal aku sempat mengajukan 2 topik. Nah, tapi beliau bilang beliau belum langsung menyetujui 2 topik. Beliau bilang itu udah bisa kejawab. Pokoknya nggak langsung disetujui. Terus bimbingan selanjutnya aku ajuin 2 topik lagi dan nggak disetujui. Dan nggak disetujui juga. Pokoknya di bimbingan terakhir aku ngajuin 1 topik, nah itu alhamdulillah beliau setuju. Tapi ya dengan beberapa revisi, dan itu aku sempat overthinking karena semua udah upload ke Sipadu tapi aku belum. Aku tuh upload ke Sipadunya hari H terakhir batas uploadnya itu. Nah, tapi alhamdulillah semuanya udah bisa terlewati. Itu tuh kalau menurut aku Dosbing itu dijadikan kayak tempat curhat gitu. Jadi kalau misalnya ada kendala itu bisa disampaikan ke Dosbing langsung. Terus jangan hilang-hilangan juga sih menurut aku. Kalian spill Dosbing aku Bu Aisyah. Apalagi ya? Kayaknya itu dulu deh kalau sharingnya. Atau udah nggak ya? Udah nggak Sita? Waktu pas nyerahin proposal itu Kak Bella dapat Dosbingnya langsung ACC atau lempar lagi ke Dosbing lain atau gimana? Kalau dari pengamatanku, kalau di D3 itu nggak kayak gitu. Jadi kebetulan aku langsung dapat Dosbing itu. Nah, kalau pengamatanku, Dosbingnya tuh bakal tetap yang disampaikan saat pengumuman itu, tapi hanya saja mungkin topiknya bakal disesuaikan dengan interest dari Dosbingnya juga.
Berarti kita sama yang disampaikan Kak Ferdi di awal tadi, memang kalau D3 tuh nyampein proposalnya dulu, nanti disesuaikan sama dosbingnya gitu ya. Bisa dibilang kayak D3 itu pasrah gitu ya. Nggak kayak D4 kan bisa request, kayak bukan request sih, kayak dia tuh pengennya kemana gitu dosbingnya. Kalau D3 memang dipilihin gitu ya, Kak ya? Iya. Jadi alurnya dipilihin dulu, dapat dosbingnya nanti di-upload, ada diliatin di Sipadu, terus kita hubungi dosbingnya, konsultasi topik, konsultasi, pokoknya mau gimanain, sebelum kita buat proposal tuh kita konsultasi dulu sama dosbingnya. Nah itu tuh jangka waktunya sebulanan nggak ya? Ya nggak, Ki Fer Kananda? Sebulanan nggak? Aku lupa sih, pokoknya agak lama gitu sebelum akhirnya di ACC. Oh, berarti tadi saya salah tangkap. Berarti ditentuin dosbingnya dulu, terus kita bahas sama dosbingnya tentang proposal kita gitu ya, Kak ya? Oh. Iya. Oke, mungkin ada temen yang ngechat private nggak, Kak? Mungkin bisa dijawab satu, dua gitu. Nggak ada ya? Nggak ada, ini cuma tanya rapat PKL aja udah jawab tadi. Mungkin gara-gara habis saya ultimatum tadi ya. Maaf guys. Oke. Selanjutnya kita sharing bareng Kak Nanda dulu kali ya teman-teman. Kak Nanda, halo Kak Nanda. Halo teman-teman. Halo. Baik Nan. Suka. Gimana? Langsung aja Kak? Iya, boleh. Langsung aja lah Nan. Apapun yang pengen diceritain. Curhat juga nggak apa-apa. Oke, sebelumnya mungkin aku kasih selamat dulu ya kepada teman-teman ini udah bisa sampai ke tingkat 3 gitu. Terus mungkin teman-teman yang belum bisa yang bisa on cam dong, biar bisa lihat nih juga kan kita nggak pernah ketemu kan. Terus mungkin teman-teman yang lain juga bisa lihat wajah-wajahnya yang berseri-seri gitu. Benar. Kan mungkin seniornya penasaran ya muka-muka angkatan 1 tuh gimana. Ayolah guys. Di sini ada Agung, La Ade, Eca, Risma, on cam lah Risma, ada kawan-kawan nah. Oke, lanjut Nan. Oke. Mungkin kalau misalnya sharing tentang prosedur mungkin udah dibahas dari Ferdi, Rifki, sama Bella ya, kalau misalnya masalah prosedur dari tugas akhir itu. Dan benar juga kata Rifki, nggak tahu prosedur nanti di 61 gimana. Kalau misalnya aku itu, ini sih lebih nekanin mungkin ini ya, mengenali dosbing itu ya, karena kan dosbing itu yang punya punya peran yang cukup besar dengan kesuksesan tugas akhir kita kayak gitu. Terus kalau aku itu awalnya, kalau Bella mungkin tadi awalnya overthinking kan pas belum upload Sipadu, pas udah waktu upload itu tapi belum bimbingan pertama kan Bel. Nah kalau aku itu pengalaman aku udah upload topik pertamaku tapi ada masalah jadinya harus upload dosbing aku tuh tetap yang dipilihkan prodi gitu kan, tapi ganti topik gitu, ada pergantian topik pada saat bimbingan kayak gitu. Jadi itu enggak masalah sih karena kan tadi kembali lagi tergantung sama dosbingnya sendiri. Alhamdulillah dosbing aku tuh santai gitu kan, mungkin nggak terlalu yang bagaimana kayak gitu. Nah kesalahannya mungkin kenapa bisa update topiknya itu udah agak lama itu karena beberapa masalah, misalnya masalah dari topiknya itu belum kuat kayak gitu. Terus yang kedua penelitian terkait sama teori. Nah itu tuh perlu dilihat lagi. Mungkin kita interest nih udah dapat topik tentang apa, masalahnya udah apa, tapi data penelitian terkait ataupun teori yang mendukung penelitian kita itu tuh kurang gitu kan. Nah itu tuh juga bisa jadi masalah nantinya kayak gitu. Terus kemudian juga selain itu pun data. Nah kalau misalnya penelitiannya udah masalahnya udah bagus, teori sama penelitian terkaitnya juga udah bagus, tapi kalau misalnya data yang kita mau pakai itu tuh mungkin kurang up to date, terus nggak ada, susah didapat dan lain-lain, nah itu tuh bakalan jadi masalah juga nanti di
pertengahan TA kayak gitu. Makanya tadi kata Bang Ferdi ya kalau nggak salah bilang kan tergantung atau Rifki ya, yang tergantung dosbing tadi itu yang bisa dari bab 1 ataupun dari mengolah data dulu gitu. Karena ada memang dosbing yang cukup concern dengan data, misalnya kalau misalnya datanya memang nggak bisa diolah, ya topiknya harus diganti kayak gitu. Ada juga yang misalnya memang dosbing itu concern di bab 1 kayak gitu. Terus apalagi ya? Terus kenali ini sih, kenali gimana dosbing kita, kayak sebenarnya dosen di STIS tuh semuanya baik-baik gitu, nggak ada yang kayak harus menjatuhkan mahasiswanya buat nggak bakal lulus gitu, tapi pasti baik-baik. Cuman kan dosbing itu punya pribadi masing-masing kan, nah itu gimana cara kita itu bisa tetap menjaga hubungan baik dengan dosbing aja kayak gitu. Nah mungkin dari beberapa teman-teman aku ini mungkin dosbingnya tidak terlalu mempermasalahkan tentang topik tugas akhirnya, tapi ada beberapa dosbing yang misalnya topik tugas akhirnya itu harus sama dengan bidang ilmu dosen tersebut, ataupun sesuai dengan penelitian dosen tersebut, ataupun bahkan ada teman-teman yang topiknya itu dikasih sama dosbing kayak gitu. Nah jadi itu beda-beda gitu kan antar dosbing. Jadi sebenarnya terima-terima aja sih masalah dosbing itu gitu kan. Terus kalau kemarin aku nggak tahu ya kalau di 2D31 di 1D31 yang punya beda dosen PA, pembimbing akademik yang dari awal kita udah ditentuin. Kalau kemarin teman-teman aku tuh sama yang satu dosbing kan, karena berhubung kami berempat juga satu dosbing, itu tuh ada kemarin dikirimin form yang isinya topik sama siapa dosen yang mau menjadi dosen pembimbing kita. Nah itu kalau misalnya ada dapat form seperti itu dari prodi, kalau misalnya kalian mau mengisi ya dosen yang mungkin kalian ingin jadikan dosen pembimbing ya isi aja gitu. Tapi kalau misalnya kalian memang kayak mau challenging gitu kan, ya udah nggak usah diisi. Tapi semua dosen itu baik gitu, nggak ada yang susah-susah terus kayak ngejatuhin mahasiswanya, itu enggak sih kayak gitu. Terus ini mungkin ada beberapa pertanyaan sih. Yang pertama ya jawab jadi. Oke. Nah ini aku sebutin aja lah ya namanya. dari Ira. Mau nanya Kak, katanya, nanti kalau dosbingnya udah dipilih prodi, tapi kitanya belum nemu topik judul sama sekali, itu bagaimana ya Kak? Jadi itu kalau nggak salah aku topik itu tuh sebenarnya udah diiming-imingi sama dosen, terutama dari prodi itu dari semester ganjil sih kalau nggak salah kan. Nah itu kalau sebisa mungkin pada saat kita udah pengumuman dosen, setidaknya kita udah punya satu topik gitu, walaupun mungkin kita belum pasti dengan topik ini, masih ragu, tapi itu seenggaknya pada saat kita ketemu dosen itu tuh ada yang dibahas gitu, ada yang kita bawa, nggak cuman kayak ketemu aja terus kita nggak tahu. Nanti takutnya kalau misalnya kita ditanya gimana topikmu dan lain-lain, kayak kita nggak bisa jawab kan, juga kayak malu gitu kan. Nah seenggaknya tuh di ini ada bawaan lah gitu, kayak misalnya kita mau ketemu dosen tuh misalnya topiknya apa, terus kita bisa jawab gitu. Mungkin ya sampai proposal lah gitu. Maksudnya nggak sampai nulis proposal gitu, tapi udah tahu dari pendahuluan sampai metode sama data-datanya gitu. Karena itu sih yang bisa ditanya sama dosen. Nanti kita keringat dingin nggak tahu dijawab mau jawab apa gitu. Itu sih kalau dari aku. Itu aja sih, mungkin belum kepikiran, mungkin nanti ada tanya-tanya dari yang lain. Ini aku ingat tadi tentang hadiah tentang maksudnya karakteristik dosen gitu ya Kak. Maksudnya nanti itu yang ngasih dari cutting 60 atau gimana Kak? Nanti dapat dari angkatan sih harusnya. Nanti sementara ini masih aku sih yang megang ininya, terus diingetin juga kan ke anak-anaknya ya untuk ngisi lagi. Masih ada yang kurang belum ngisi. Jadi nanti kalau udah agak lengkap, nggak harus lengkap juga sih, tapi kalau udah lumayan nanti dibagi ke kalian kok. Barengan nanti sama untuk yang D460 yang skripsian.
Berarti kita tunggu saja ya guys, hadiah dari cutting 60. Tapi untuk yang kan kami juga kemarin dapat hadiah untuk D360. Kalau mau dibagi nanti saya chat aja. Kayaknya semua kakaknya pasti tak dapat kok punya filenya. Jadi kalau mau dapat dari siapapun boleh gitu. Mungkin habis Zoom ini bisa kali ya Pak, saya minta untuk di-share ke teman-teman yang lain. Siapa tahu Oke, ada boleh, yang belum dapat. Oke, makasih Kak. Oke, saya tes dulu nih. Rekan saya dari tadi kayaknya hilang. Halo Ali, ada nggak Ali? Ali, cek. Ikutan Ali. Ali, oke, karena kayaknya masih bermasalah dengan jaringannya. Cek. Cek, ya udah masuk nih. Gimana Li? Udah masuk ya? Ya. Sorry ya. Aduh, sorry. Dari tadi keluar masuk melulu, jadi nggak bisa dengan benar nih Ya. dengerin sharing-sharing dari kakaknya. Nanti Aduh, sedih guys. Jangan khawatir, nanti rekornya bakalan di-share kok di YouTube angkatan. Oke, mungkin ini Ali masih... Sip, jadi kita ke acara berikutnya ya? Sip. Ya, benar Ali. Jadi semua cutting-nya ini udah sharing nih. Udah, ya macam-macam, udah banyak banget yang kita dapat. Jadi kalau udah gini, Wah. sekarang gilirannya teman-teman buat nanya kali ya. Iya, benar. Soalnya tadi cuma dari Sita atau dari aku yang nanya gitu ya. Mungkin dari teman-teman lain gitu, mungkin banyak timbul pertanyaan gitu untuk kakak, Kak Rifki, Kak Ferdi, Kak Bella, sama Kak Nanda. Itu mungkin kita kasih kesempatan ke mereka Kak untuk bertanya gitu ya. Sip. Ya, tadi banyak Jadi, juga sih pertanyaan dari teman-teman di private chat-nya Kak Rizky, Ali. jadi kita buka dulu ya sesi tanya jawab kita, sesi diskusi kita pada malam hari ini. Jadi gimana sih untuk termin pertama gimana? Termin pertama, aku pengennya 3 penanya mungkin, tapi ayo dong, jangan, biar lebih rame, kita on mic gimana? Ayo, yang mau nanya on mic dong guys, jangan chat dulu. Biar rame gitu, Iya, biar yang on mic bisa dengar aja. suaranya. Tidak perlu di raise hand dulu yang mau bertanya. Nih, Silakan raise hand. ada pertanyaan private ke aku. Ini lucu ya, private-nya ke aku gitu loh. Padahal yang narasumber siapa gitu kan. Ayo, yang nanya on mic dong. Mungkin nanti dapat itu kali ya, hadiahan dari angkatan. Ayo, siapa yang mau bertanya silakan. Ade nih, Ade. Ayo. Ya, kalau mau bertanya on mic aja guys. Raise hand on mic. Kata Kak Rifki kalau nggak on mic nggak usah dijawab tuh. Ayo, tadi banyak yang chat Kak Rizky lewat private. Nah, sekarang ayo diomongin pertanyaannya. Ya, kok sepi? Mungkin mereka malu-malu kali ya sih. Oke deh. Ini ada yang nanya nih. Arsita tanyain dong, pada saat pengajuan judul tuh harus beda-beda topik atau nggak apa-apa topiknya sama asal lokus dan metodenya sama? Nah, jelas nggak? Saya ulang ya. Apakah pada saat pengajuan judul itu topiknya itu harus beda-beda atau boleh sama asal lokus sama metodenya sama? Saya juga agak bingung sih. Bentar, saya copy dulu ya pertanyaannya ke everyone. Biar seniornya pada baca semua. Nah, itu. Gimana? Mungkin dari Kak Bella mau jawab? Aku coba jawab ya, nanti mungkin bisa teman-teman tambahkan. Jadi setauku
kalau saat pengajuan topik tuh sebenarnya kita belum tahu maksudnya tuh beda sama siapa ya? Ini pertanyaannya kurang jelas sih. Tapi kalau sepenangkapanku pertanyaannya beda topik sama teman-teman ya. Nah, kalau topik teman-teman tuh sebenarnya kita belum tahu saat pengajuan proposal. Nah, tapi seperti yang dijelasin Ferdi tadi, nggak apa-apa topiknya tuh sama, tapi asal bisa dicari perbedaannya gitu, seperti yang udah dipaparin Ferdi tadi, dari mulai unit analisisnya, kemudian lokusnya, variabel X-nya, atau bahkan topik bisa sama, bisa aja variabel Y-nya beda. Misalnya tentang pembangunan kesehatan. Nah, pembangunan kesehatan ini bisa loh diukur dari beberapa indikator, ada yang menggunakan angka harapan hidup, kemudian ada yang menggunakan angka kematian ibu. Nah, tapi ketika misalnya ketika misalnya itu semua udah diteliti, kita bisa cari ya yang lain. Nah, ternyata pemerintah tuh mengeluarkan sebuah indeks, yakni indeks pembangunan kesehatan masyarakat yang juga digunakan untuk mengukur pembangunan kesehatan. Nah, itu juga udah dikatakan beda topiknya dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Oke, jelas Paham ya ya? berarti. Kurang jelas nggak? Kalau dari saya pribadi sih cukup jelas itu tadi penjelasan Kak Bella. Ya dari yang penanya nih, jelas nggak? Oh, typo Kak katanya. Jadi topiknya itu sama, tapi topik sama, lokus sama, metode, tapi harusnya lokus sama metodenya beda. Ya Allah. Tolong yang bertanya harap berbicara, saya juga bingung. Nah, kata dia. Typo, harusnya lokus sama metodenya beda. Oh, lokus sama metodenya beda gitu kali ya? Lokus dan metodenya beda kali, Bel. Ya, intinya kalau bisa ditemukan perbedaannya, itu boleh-boleh aja, sesuai yang udah dipaparin sama Ferdi tadi. Oke. Tapi tadi ada dua tuh ya Kak. Yang kalau ada yang bertanya, ada yang resen tuh Sid. Oh, oke. Ada yang resen. Nah, aku di skip dulu deh. Yang resen dulu. Kita yang resen mau ngomong tuh. Kita utamain yang mau ngomong aja deh. Silakan FS. Silakan berbicara. Maaf ya, ini oke, takutnya putus-putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada kakak-kakak yang udah jadi ini ya, hampir jadi alumni ya. Kan sudah yudisium. Oke, pertanyaannya. Nih Kak, misalnya nih Kak, kita kan udah dapet topik nih. Udah menurut kita itu bagus, tapi datanya itu susah dicari. Nah itu gimana Kak? Apa emang kita harus nyari data dulu atau ke topik dulu Kak? Cukup. Oke, cukup. Bisa langsung dijawab dulu kali ya. Mungkin tadi karena udah Kak Bella, dari Kak Ferdi nih. Mungkin bisa dijawab Kak Ferdi. Mengenai cara dapetin apa yang mau ditamain itu, cari topiknya dulu atau cari datanya dulu. Sebenarnya cari topik dulu sih sebenarnya. Tapi apa ya, untuk mencari topik itu perlu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang salah satunya itu bagaimana cara kita dapat datanya. Misal datanya itu nggak ada, kan nggak bisa diteliti juga. Jadi tetap harus tetap harus dicek juga. Jadi kalau kemarin cara aku sendiri itu aku ngelis dulu beberapa topik yang aku interest terhadap topik itu. Terus aku cari dari semua topik itu yang mana aja yang ada datanya yang bisa aku dapat. Terus kalau memang belum dapat, jangan sampai dieliminasi dulu topiknya. Jangan sampai sebenarnya ada di datanya, cuma kitanya sendiri belum tahu gitu. Jadi nanya-nanya aja ke yang lain atau enggak ke kating-katingnya udah pernah skripsian. Biasanya itu dapat ada beberapa kayak aku juga baru kayak tahu gitu loh, kayak ternyata bisa ambil data dari sini ternyata gitu. Jadi kalau memang nggak dapat ya udah, terpaksa topiknya itu harus ya, kalau nggak data primer, kalau nggak ada datanya kan kita cari data sendiri kan, data primer. Tapi kalau nggak
apa ya, nggak tertarik untuk data primer, terpaksa harus milih topik yang lain gitu. Karena nggak mungkin kita teliti kalau nggak ada datanya gitu. Mungkin itu sih. Oke, gimana nih dari Fitra ya? Kayaknya suara Fitra nih. Udah jelas belum, Fit? Karena putus-putus, tapi intinya udah dapet sih tadi. Oke. Oh ya Kak, sekalian ya Kak. Ini kalau misalnya nih Kak, data yang dari BPS itu misalnya kita buat penelitian udah bagus belum sih Kak? Apakah perlu dilakukan misal transformasi atau perlu dilakukan penormalan, itu gimana Kak? Kalau masalah itu sebenarnya tergantung bagaimana pengolahan nanti, karena nggak semua data itu udah normal gitu. Misal data dari BPS tuh nggak semua data dari BPS udah datanya nol gitu kan. Ada aja masalahnya. Jadi nggak selamanya apa yang kita dapat itu sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi ya kalau kalau kemarin kan kebetulan kalau aku tuh lancar-lancar aja ya. Maksudnya alhamdulillah nggak ada masalah gitu, dalam pengolahannya juga alhamdulillah udah bisa gitu, nggak ada kayak asumsi terlanggar lah gitu-gitu. Nah, kalau yang lain itu ada beberapa tetap harus siap tuh kalau apa ya, kalau ada masalah itu. Jadi ada kok cara-caranya, misal normalitas terlanggar ada cara-caranya. Kalau misal asumsi ini terlanggar juga caranya bisa ditahu juga ya, karena eh, kalau bingung sendiri, kalau misal cari tahu sendiri juga bisa sih sebenarnya. Jadi tergantung lagi bagaimana. Jadi nggak selamanya bahwa kita pakai data BPS itu datanya akan mulus-mulus aja gitu. Gitu. Jelas kan? Ini bisa langsung ditanggapin Fitranya? Oke Kak, makasih Kak atas jawabannya. Oke. Atau mungkin mau ditambahin gitu sama Kak Rifki atau Kak Ananda biar lebih memperjelas. Tambahan dikit deh dari aku. Iya Kak. Nah, mungkin meskipun aku data primer ya, mungkin ini dari pengalaman teman-teman juga. Mungkin kalau misalnya ada keterhambatan dari data tersebut ya, dari kata Bella tadi ya mungkin kita harus curhat ke Dosming kan. Nah, kemudian juga dari Dosming itu kita tahu kalau Dosming itu adalah master kita. Jadi mungkin data-data yang kalian akan dapatkan itu mungkin nggak normal atau apa ya, tapi tetap mungkin ada metode yang memperbaikinya. Terus juga contohnya itu kayak regresi data panel itu kan banyak metodenya kan. Jadi ya mungkin banyak cabang-cabangnya. Jadi mungkin setiap masalah itu juga mungkin akan teratasi dari perbaikan metode-metode yang lebih expert lah. Itu aja sih. Kalau siap Kak. Ya kalau dari Kananda gimana Kak? Kayaknya udah banyak deh dijawab sama kakak-kakak yang lain. Mungkin next pertanyaan deh nanti aku jawab. Sip. Tapi dari Fitranya gimana? Oke, jadi udah dibilang sama Fitra cukup jelas sih, dan alhamdulillah dapat tambahan dari Kak Rifki juga ya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Lia. Ini lucu sih, banyak banget yang private ke aku, padahal narasumbernya siapa ya pun. Tapi ini ada pertanyaan panjang banget dari Radio Kelvin. Super panjang yang diketik, tapi yang saya tangkap itu intinya adalah topiknya itu sama, cuman yang dibedain adalah tahunnya ya, menggunakan tahun yang terbaru. Lokusnya juga sama-sama Jawa Tengah. Dan modelnya itu sama-sama menggunakan bukan model, variabelnya itu ya sama dengan NTT juga. Gimana nih Kak? Kayaknya pertanyaan itu mirip sama pertanyaan pertama, ya nggak sih? Asal ada yang perbedaannya itu tetap boleh, gimana? Atau saya salah? Mungkin bisa diklarifikasi oleh Kak Nanda deh. Tadi kan mau jawab nih. Oke, thank you Arsita. Jadi ini ya topik
menurut aku sih ini topiknya cukup riskan, apalagi nanti kalau misalnya pada saat pengajuan proposal ataupun pengajuan tugas akhirnya nanti bakalan juga dilihat di ininya apa namanya daftar pustakaannya itu. Nanti kalau misalnya semuanya sama sampai judulnya sama cuman tahunnya beda itu bakalan bisa jadi masalah juga sih menurut aku gitu. Terus juga kalau misalnya ini ya kalau bisa sih lokusnya itu juga harusnya berbeda gitu karena kan di setiap tahun kan bisa jadi lokus yang punya masalah di situ kan beda juga gitu. Kalau bisa sih dari lokusnya juga udah beda gitu. Kemarin juga pas TPKI kalau nggak salah pas pelajaran Bu Siska itu juga pernah bilang kalau misalnya jangan sampai kita alasan kita memilih masalah tersebut tuh kayak cuman beda tahun ataupun beda logus saja gitu. Kayak harus benar-benar ada masalah yang tepat gitu kan. Karena takutnya nanti kita dikira bakal plagiarisme gitu. Nah, juga misalnya dilihat juga nih untuk teman-teman yang menggunakan analisis ya. Aku mau memberikan sharing pengalaman gitu. Kalau misalnya udah mantep ini pakai analisis apa gitu, kayaknya perlu dilihat-lihat juga apakah misalnya ini ada regresi data panel ya. Ini mungkin kalau aku ada salah mungkin teman-temannya lain bisa perbaiki. Kalau nggak salah aku regresi data panel itu juga punya ini apa namanya maksimal ini ya minimal sampel ya kan cuma 3 tahun ya. Dan di Jawa Tengah tuh pasti kabupatennya sedikit nggak sih kalau menurut aku ya. Nah itu perlu dilihat lagi bisa nggak kalau misalnya pakai data panel. Terus juga kalau misalnya teman-teman hanya menambah nih tahun 2007 sampai tahun 2007 sampai tahun 2010. Nah, dilihat lagi NTP ini kan pertanian kan, dan kalau nggak salah aku pertanian itu datanya juga cukup lama gitu. Maksudnya sekarang kan udah tahun 2021 nih. Nah, data untuk NTP ini kan kalau nggak salah kemarin 2017 atau 2000 berapa gitu kalau misalnya aku nggak salah itu ya. Karena kemarin aku juga sempat mau pakai NTP ini gitu karena datanya juga cukup lama. Jadi kadang tuh Dosbing inginnya itu datanya itu terbaru gitu. Kalau misalnya itu sih. Terus beberapa pertimbangan juga untuk teman-teman mungkin ya kalau menggunakan regresi menggunakan metode analisis itu gunakanlah metode yang diketahui gitu seluk-beluknya yang maksudnya udah pernah dipelajari gitu karena kalau enggak nanti bakalan kesulitan sendiri dan bakalan jadi bumerang juga kalau udah saat sidangnya gitu. Nah, contohnya aku itu kemarin pakai regresi analisis logistik biner gitu ya. Nah, itu kan menurut aku kayaknya analisis itu tuh udah paling mudah di antara analisis regresi yang lainnya ya, selain mungkin Poisson dan negatif binomial gitu kan. Tapi ya ada aja celahnya buat diulik sama dosen gitu. Karena kemarin juga beberapa pertimbangan itu penggunaan penimbang. Nah, teman-teman kan mumpung di semester 5 ini ada pelajaran APD ya. Nah, kan biasanya APD itu juga belajar tentang regresi gitu. Nah, mungkin bisa ditanyain sama dosennya tentang penggunaan penimbang ini karena takutnya nanti pada saat ujian pengerjaan tugas akhir mungkin dosen pembimbingnya nggak mempermasalahkan tentang penimbang dan lain-lainnya gitu. Tapi takutnya nanti pada saat sidang dan beberapa dosen lain itu mempermasalahkan tentang penimbang ini. Pokoknya seluk-beluk tentang analisis metode-metode itu perlu dipelajari lagi sih. Itu sih mungkin Arsita. Itu aja mungkin. Dari penanyanya nih, Ragil nih, gimana? Udah mantep belum jawaban dari Kak Nanda? Atau ada yang ingin disanggah lagi? Oh, udah makasih ya. Baru aku baca. Oke. Mungkin saya tanya ke Ali dulu kali ya. Ada pertanyaan yang masuk di kamu? Yang di sini yang masuk ke aku ini to everyone sih, to everyone. Itu dari titik. Itu nggak apa-apa nih. Dia nanya, Kak, ada nggak batasan lokus gitu? Dia nanya tuh ada nggak batasan lokus? Soalnya pas TPK itu dia kemarin tuh belajarnya tuh nggak boleh terlalu luas tuh kayak se-Indonesia gitu. Itu bisa dijawab nggak? Mungkin Kak Bella mungkin bisa tolong menjawab, Kak. Oke. Aku coba jawab, tapi nanti kalau misalnya ada tambahan dari teman-teman boleh ditambahkan. Sepengetahuanku,
nggak ada batasan sepengetahuanku dan yang selama aku pelajari itu tuh aku nggak pernah nerima kalau ada batasan nggak boleh terlalu luas gitu. Nah, aku sendiri unit analisisnya itu seluruh kabupaten kota di Indonesia, jumlah itu 514. Nah, dan dosen pembimbingku nggak mempermasalahkan itu. Menurutku selama latar belakang dan identifikasi masalahnya jelas, nah itu tuh boleh-boleh aja. Dan kalau misalnya ditanya kenapa se-Indonesia, nah itu tuh harus ada alasannya gitu. Dan alasannya ilmiah. Mungkin itu aja dari teman-teman, dari Rifki, Ferdi, atau Kak Anda. Kalau mau ditambahkan silakan. Baik, mungkin dari Kak Rifki gimana Kak untuk pertanyaan tadi Kak, bisa ditambahkan Kak? Nggak ada, cukup. Oke, kita lanjut kali ya, lihat ke pertanyaan Gifam gimana nih? Tes, Ali, dengar nggak suaraku? Kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi sih yang di... Ada sih dari MD itu. Cek. Ada tuh dari MD. Kita jangan lewatin lah. Jangan lewatin tuh. Dia nanya-nanya ya, kakak gimana sih nyari inspirasi topiknya tuh? Terus ada nggak website yang bisa membantu kita untuk menemukan topik gitu Kak? Nah, ini kayaknya paling tepat nih Kak Ferdi sih yang jawab sih. Kak, bisa menjawab Kak terkait hal ini Kak? Tadi kan udah sempat dibahas-bahas juga kan Kak? Kalau ini ya aku jawabnya berdasarkan apa yang mungkin kayak cerita-cerita teman-teman juga yang aku sempat rangkum gitu. Beberapa itu mencari inspirasi itu pertama apa yang dia suka, di bagian mana dia interest. Kayak kalau misal saya sendiri, misal contohnya saya itu tertarik dengan perbuatan yang kriminal gitu, kayak perilaku seksual, narkoba, merokok, dan lain-lain gitu. Terus jadi ada minimal 3 kemarin yang kulis lah. Terus dari ketiga itu untuk narkoba sendiri itu susah dapat datanya kan. Nah, kalau perilaku seksual itu ada datanya tapi di SDKI, dan SDKI itu kan paling terbaru itu 2017. Terus untuk merokok sendiri itu udah banyak teman-temanku yang ngambil merokok gitu. Jadi kayak bakal ketabrak gitu kan. Jadi keputusin untuk ngambil perilaku seksual, itu pun pertimbangan dosen, dan dosennya nggak apa-apa gitu. Kalau ada juga kan dosen yang nggak suka kalau terlalu lama time reference-nya, tapi ada juga yang nggak apa-apa kok, maksudnya selama itu yang masih terbaru masih boleh gitu. Dan kemarin aku ya udah ngambil perilaku seksual itu. Jadi terus ada juga cerita temanku suka anak kecil, jadi apa ya, dia penelitiannya tentang anak gitu. Ada temanku yang orang tuanya merokok, jadi tanya tentang merokok pada orang tua gitu. Jadi benar-benar apa ya, luas banget gitu inspirasi. Tapi kalau mau misal saran mau cari kayak masih bingung banget mau dicari di pertama itu mungkin bisa cari-cari di Simpus, kayak baca-baca di Simpus terkait judul-judul skripsi cutting. Nah, kalau kemarin aku juga cari-cari di Simpus itu ketemunya ya perilaku yang bermasalah gitu loh. Jadi kayak langsung interest kayak gitu, barulah cari-cari apa aja sih. Nah, biasanya itu deskripsi cutting bagian saran itu ada saran penelitian, tapi nggak nyaranin sih kalau ngambil itu, karena pasti kalau disaranin sama cutting itu atau enggak dari penelitian dulu dari anak STS itu pasti susah. Kayak disaranin menggunakan metode tertentu gitu kan, pasti susah. Itu pasti susah, karena kalau memang gampang kenapa kakaknya nggak ngambil gitu aja mikirnya gitu kan. Tapi kalau mau dapat inspirasi kayak ide topik ya dari penelitian cutting, berarti kayak bisa aja gitu ketemu kayak kepikiran untuk meneliti tentang mungkin makanan instan gitu kan. Orang-orang kan nggak kepikiran untuk meneliti itu, tapi juga orang yang meneliti gitu. Berarti kalau maunya inspirasi ya kembali ke Simpus, atau sering-sering buka Google Scholar, mungkin cari-cari jurnal, atau gabut gitu kan ke Google Scholar atau enggak ke Science Direct, baca-baca jurnalnya mungkin. Tapi
kebanyakan anak STS pasti ke situs dulu sih kalau mau nyari topik. Itu aja sih intinya. Tapi usahakan nyari topik yang kamu interest ke dia, ke permasalahannya itu gitu. Biar kamu juga ketika udah selesai dapat info baru gitu. Wah, ternyata kayak gini. Kemarin aku langsung, oh ternyata perilaku seksual itu banyak dilakukan di sini, penyebabnya ini gitu-gitu. Gitu sih. Nah, itu juga bisa lihat topik dosen pembimbing di proceeding atau enggak di ininya, di apa sih namanya tuh? Ada sih di Sipadu tuh juga kayak profil dosen penelitiannya tentang apa, itu ada biasa. Terus ada juga di Google Scholar kayak Pak Hardis itu kan udah terkenal, ada banyak penelitiannya tentang ekonomi syariah gitu. Nggak salah ya. Jadi kalau tertarik gitu kan, coba tahu. Jadi banyak banget. Kalau utamanya biasanya anak STS itu ke Simpus sih. Itu intinya. Mungkin tambahan dari kakak-kakak yang lain mungkin. Mungkin cukup kali ini. Udah banyak banget yang disampaikan sama Kak Ferdi. Tapi ini ada yang apa ya? Matching ya, matching dengan pertanyaan yang barusan dijawab Kak Ferdi. Kan kata kakaknya cari topik yang kita suka, tapi yang aku rasain sekarang nggak tahu apa yang aku suka. Mungkin bisa bagi tips dan triknya, Kak. Ya, lagi galau apa yang dia suka. Jadi bingung juga mau nentuin topiknya. Gimana tuh, Kak, tips triknya? Kak Rifki nih mungkin. Oh ya, aku Kak aja ya. Rifki, Kak Bella kan Anda tuh. Rifki. Nah gini, izin jawab. Jadi memang ya untuk sampai saat ini, untuk sampai detik ini, kalau misalnya kita belum mendapatkan topik itu masih wajar. Jadi jangan panik. Pokoknya masih dalam timeline ini ya belum ada topik itu masih wajar. Tapi kalau misalnya memang kita kaku, maksud kaku ini kayak ya kita nggak tahu apa-apa, kita nggak tahu interest kita apa. Nah, ini based dari pengalaman teman saya. Itu ada teman saya yang kayak dia mulai sekarang, mulai detik ini dia membaca jurnal satu hari itu 2-3 jurnal. Pokoknya jadi kayak setiap hari itu dia membaca jurnal. Pokoknya mencari ilmu lah, pokoknya mencari jurnal. Nah, mungkin juga bisa diturunkan kalau interestnya itu kemana ya mungkin cari jurnalnya di situ. Nah, kenapa harus baca jurnal? Nah, dari jurnal itu yang tadinya kita nggak tahu apa-apa, yang tadinya kita nggak tahu mau mikir topik apa, mungkin dari baca jurnal itu pikiran kita itu lebih terbuka, lebih tahu, oh gini tuh cari masalah, cari masalah. Pokoknya gini tuh dapat masalah, begini caranya mendapatkan suatu topik yang menarik. Jadi dari baca-baca jurnal itu mungkin lebih terbuka. Jadi ya mulai dari sekarang saya usahakan kalian udah baca-baca jurnal. Oh ya tambah satu lagi kayak ini baru tahu dari kemarin juga yang sama persis. Pokoknya cuttingku itu tuh lebih level di atasnya lagi malah dia baca jurnal luar negeri. Yang kita tahu kan jurnal luar negeri itu kan lebih luas, lebih kompleks. Jadi malah dia merangkum semua jurnal yang dia baca. Jadi ya dari situ mungkin dari situlah kita dapat inspirasi topik kita. Itu sih dari aku. Oke, terima kasih Kak Rifki. Ini semakin malam ya. Mungkin kalau teman-temannya sih semangat, tapi mungkin dari seniornya ada urusan lain. Nanti kita sampai kalau 21.30 gimana kalau dari Kak Nanda, Kak Ferdi, Kak Rifki, Kak Bella? Boleh nggak kalau kita terus 21.30? Aman ya Kak ya? Aman sih, pengangguran sih ini soalnya. Semuanya pengangguran kok, jadi nggak ada masalah. Oke, gas berarti guys. Kita bacain bentar-bentar. Ini kasihan. Ada yang nanya nih. Mana taruh? Mungkin dari aku dulu kali ya, Sid. Oke. Chat ke aku. Kasihan. Oke, Kak, dari Ali dulu deh. Boleh, Ali? Iya ya. Bentar-bentar. Ini dia udah coba chat dari tadi nih. Udah dari 9 menit yang lalu.
ini dia nanya udah menuju ke sidang nih dia nanyanya ini. Wah, udah luar biasa nih. Nah, misalkan di sidang itu ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab gitu Kak. Konsekuensi yang paling parah itu yang bisa didapatkan tuh kayak apa sih Kak? Mungkin dari kakak yang pernah ngalamin gitu bisa menjawab Kak? Atau dari kenalan? Oh, silakan Kak. Oke. Jadi ini sebenarnya kalau membahas sidang ini agak sedikit traumatik di dalam hati ya sebenarnya. Kayaknya teman-teman aku juga udah aku ceritain. Jadi buat teman-teman ini aku nekanin ya sama sekali. Pokoknya kalau misalnya sidang ataupun pengerjaan tugas akhir, jangan sampai menulis sesuatu yang nggak kita ketahui. Itu jangan sampai. Walaupun cuma satu kalimat doang, dan itu bakalan dinotis sama dosen gitu. Kayak walaupun misalnya nih itu tuh masih nyambung dengan metode kita, misalkan biasa kan dosen STS tuh pada concernnya di metode ya, itu tuh masih nyambung nih, terus kita tambahin ke tugas akhir kita dan mungkin biar kayak beda dengan tugas akhir cutting itu, tapi kita cuman ngertinya ya sebatas kayak pengertiannya dan mungkin nggak sampai mendalam kulitnya gitu mungkin atau hubungan yang lainnya gitulah. Nah itu tuh bakal bisa jadi bumerang buat kita sendiri gitu, makanya aku tekanin jangan menulis yang nggak kita tahu, yang nggak bisa kita jelasin ke tugas akhir gitu, karena mata dosen tuh jeli banget gitu. Terus kalau misalnya nggak bisa jawab pertanyaan, ya nggak apa-apa sih, karena kayaknya aku terutama juga cukup banyak tidak bisa menjawabnya gitu. Dan beberapa tipe dosji juga itu ada yang misalnya kita nggak bisa jawab, ada yang masih clue, mungkin ada yang menjelaskan kembali, terus juga mungkin ada yang melempar-lempar gitu, tergantung dosisnya. Gitu. Itu sih dari aku. Mungkin teman-teman yang lain ada tambahan berdasarkan pengalaman. Aku mungkin menambahkan, kalau misalnya ada cukup satu jangan sampai semua pertanyaan tuh nggak bisa dijawab gitu loh. Tapi kalau misalnya cuma 1-2 pertanyaan yang nggak bisa dijawab, nah itu tuh masih nggak apa-apa. Kalau misalnya semuanya nggak bisa dijawab kan jadi pertanyaan dosen penguji kan. Sebenarnya ini dikerjain sendiri atau enggak gitu kan. Nah terus kalau misalnya ada beberapa dosen yang nggak mempermasalahkan kalau jawaban kita ngawur. Nah tapi ketika ada juga dosen yang malah membantai kalau jawaban kita tuh ngawur gitu. Misalnya kita nggak tahu nih jawabannya, terus kita ngarang-ngarang aja. Nah itu tuh ada dosen yang oke, ada dosen yang nggak oke. Nah, jadi kalau saranku, itu kalau misalnya kita nggak tahu, misalnya benar-benar nggak tahu, nah itu tuh lebih baik jujur ke dosen pengujinya. Tapi kalau misalnya tahu sedikit, nah itu tuh boleh disampaikan gitu. Gitu aja. Tapi harus ada ini nggak sih, Bel, kayak based on apa gitu, kayak berdasarkan di literaturnya, teori ini gitu. Jangan atau sampai menurut penelitian ini gitu. Jangan sampai pemikiran saya itu jangan sampai dikeluarin lah kata-kata itu. Pokoknya tugas akhir ini berdasarkan dengan teori. Pokoknya semuanya itu harus ada teorinya. Oh ya, kata-kata terlarang saat bimbingan, saat seminar, saat sidang itu tuh menurut pemikiran saya dan menurut skripsi cutting itu tuh kata-kata terlarang. Dan juga ini satu lagi, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan sekitar kenapa milih ini, kenapa ini, terus kita jangan sampai menjawab karena saya belajar, dosen saya ini menyebutkan ini, nah itu kok bisa jangan juga disebutkan. Walaupun kita dapatnya dari dosen A nih, tapi jangan sampai kita menyebutkan karena dosen, pokoknya harus dari buku, teori, jurnal gitulah. Apalagi kalau ini dosbing, kita jawabnya disuruh dosbing. Waduh, parah itu. Jangan sampai kayak gitu. Pokoknya dari kita sendirilah. Biasanya tuh ini sih yang lebih mudah-mudah pertanyaan tuh biasanya tuh dari substansi TA-nya itu kan biasanya ditanyain gitu. Baik, sepertinya sudah sangat terjawab sekali ya dari Kananda, Kabila dan Kak Rifki. Mungkin Sita ada pertanyaan lain lagi mungkin Sita? Ini sebenarnya ini pertanyaan yang dari tadi udah dijawab dan mungkin tapi nggak apa-apa lah, mungkin banyak teman yang masih bingung kali ya. Tentang tahapan pengajuan topik itu gimana, dia masih bingung.
tahapan pengajuan topik sama dosbing itu harus sudah mempersiapkan proposal atau setelah topik dan judul di ACC dosbing baru nyiapin proposal. Kayak copy aja kali ya, Kak ya. Nah, ini mungkin bisa dipertegas aja kali Kak, biar mereka langsung paham gitu gimana alurnya gitu. Dari Kak Bella mungkin ya. Aku coba jawab ya. Kalau menurutku ini tuh tergantung masing-masing dosbing. Nah, saat dosbing sudah diumumkan, nah kita tuh kan langsung menghubungi masing-masing dosbing itu kan. Nah, kalau aku sendiri tuh nanya, sebaiknya bagaimana Bu? Saya siapkan langsung sama proposalnya atau ajuin judul dulu gitu kan. Nah, terus dosbingku bilang bagaimana rancangan penelitian kamu gitu kan. Nah, terus aku jelasin nih kayak gini Bu, unit analisisnya gini, metode yang bakal saya pakai ini, terus mungkin mention juga beberapa variabel yang bakal digunakan. Nah, kalau dosen pembimbingku sendiri itu tipe yang diskusi sama saya dulu, baru kamu tulis proposal gitu. Tapi ada juga aku lihat beberapa teman-teman yang mana proposal kamu dulu, nanti baru kita diskusi kayak gitu. Kalau Kak Rifki mungkin nih kayaknya pengen menambahkan kali ya. Ada yang mau ditambahkan Kak? Apa ya? Kalau aku sih, kalau dari pengalamanku sih, dosbingku minta proposal dulu. Jadi kayak kenapa diperlukan proposal ya karena biar kita tuh penelitian kita itu tergambar, kita itu mau meneliti apa, pakai metode apa. Jadi ya mau tidak mau kita harus mempersiapkan proposal. Jadi kayak gambaran secara umum lah. Biar kalau cuma ngajuin topik itu kan mungkin baru kepikiran sampai situ. Nah ini ada tujuannya proposal ya berarti udah mikirin sampai metode-metodenya dan lain-lain. Itu aja sih. Nambahin dikit mungkin ya, saat ngajuin judul ke dosbing itu jangan cuman ngajuin judul aja, jadi kayak pas ditanya dosbing gimana rancangan penelitiannya, walaupun belum ada proposal nih, gimana rancangan penelitiannya, nah kalian tuh bisa jawab, jangan cuman ajuin Bu saya mau judulnya ini, jangan cuma kayak gitu. Jelas sekali ya jawaban dari Kak Bella dan Kak Rifki. Selanjutnya nih Kak, tadi kita ada bahas-bahas tentang gimana tips trik biar dapat topik gitu kan Kak. Itu kata Kak Rifki kita harus bisa banyak baca jurnal juga biar bisa menemukan suatu masalah. Nah, ada rekomendasi website jurnal nggak Kak yang bagus gitu? Dari Kak Rif, dari 4 senior lah nih, website yang selama dipakai untuk nyusun TA itu rekomendasinya apa aja? Dari Kak Rifki dulu mungkin. Aduh, apa ya? Sinta. Paling umum sekolah. Terus Sinta. Terus apa ya? Si Padu. Apa lagi? Kok umum-umum? Pokoknya aku dapatnya dari temen, dari grup yang dikirimin grup itu loh, yang apa? Yang banyak rekomendasi itu. Nah, itu aku dapatnya dari situ. Mungkin dari teman-teman kalau masih ada yang save chatnya boleh di-sharing ke adanya sih. Pokoknya aku dapatnya dari situ. Pokoknya udah lengkap pokoknya. Boleh tuh Kak di-share tuh Kak kalau ada. Kalau ada ya. Nanti gue cari. Ada tambahan dari Kak Nanda, Kak Bella, Kak Ferdi? Aku mau nambahin deh. Nah, ya Kak. Ya mungkin dari Kak Ferdi dulu. Kayaknya Kak Ferdi mau ya, ngomong. Aku on cam karena jaringan. Apa ya? Nggak mau nambahin ini sih. Kalau masalah websitenya sebenarnya dari chat itu udah lengkap sih. Nanti saya teruskan ke Arsita aja, nanti Arsita yang kirim ke grupnya ya. Kalau masalah ini mau nyampein ada beberapa hal yang perlu garis bawahi ketika mengambil referensi. Kemarin pengalaman ada beberapa mahasiswa, ada beberapa dosen yang bukan dosen sih, tapi kayak dari dosen itu sendiri
menyarankan untuk mengurangi menggunakan referensi dari Simpus. Yang kata Kak Arif tadi kan ada dari Cipado, tapi minimal jangan pakai banyak gitu dari Simpus. Nggak tahu kenapa alasannya, tapi kemarin dari Prodi gitu bilangnya kurangi gitu. Kalau bisa kebanyakan dari website kayak Google Scholar, Akademia, Science Direct, atau dan lain-lain itu. Tapi kemarin aku Google Scholar semua sih. Google Scholar sama Simpus doang. Udah itu aja. Tapi selesai kok TA aku. Jadi yang penting kan selesai guys. Udah itu aja sih yang sampai. Oke, terima kasih Kak Ferdi dan Kak Rifki. Kayaknya lengkap tuh tadi. Kak Nanda, Kak Bella, ada... Yang penting selesai ya guys. Aku mungkin mau nambahin dari Ferdi tentang daftar pustaka sih. Benar sih kata Ferdi, dosen aku juga nggak menyarankan untuk menggunakan itu ya, skripsi cutting. Karena skripsi cutting itu yang uji juga, maksudnya beda lah tingkatannya kalau misalnya menggunakan jurnal, bahkan buku dan lain-lain. Pokoknya kayak belum teruji lah ke skripsi cutting itu. Nah mungkin caranya itu teman-teman bisa buka nih misalkan skripsi cutting yang mungkin sesuai dengan minatnya. Terus nanti di daftar pustaka itu kan ada daftar pustaka dari cutting-cutting tuh. Nah, misalnya menuju jurnal apa, atau teori apa. Nah itu mungkin bisa dicari dari daftar pustakanya itu gitu. Jadi biar meminimalisir penggunaan skripsi cutting. Itu sih menurut aku. Mungkin Bella and Rifki. Aku nggak ada tambahan, kayaknya udah disampaikan. Berarti udah lengkap nih. Dan nanti kita tunggu mungkin terusan dari Kak Ferdi ya. Ini ada pertanyaan tentang pembagian waktu. Sebenarnya tadi udah dikasih tahu ya. Pokoknya gimana sih bagi waktu organisasi, kuliah, TKL, dan bahkan bisnis kalau ada. Itu gimana, Kak? Wah, berarti ada yang bisnis nih, angkatan 61. Mantap. Nah, itu gimana, Kak? Ada kesulitan nggak? Tadi sekilas saya dengar dari Kak Rifki, malah justru di tingkat 3 ini bagi waktunya itu lebih expert gitu, lebih susah dibandingkan tingkat 2. Walaupun tingkat 2 kita matkulnya sampai 9 itu. Semester pertamanya itu sampai 9, dan kan kita UKM-nya juga lebih banyak di tingkat 2 juga kan. Tapi itu kata Kak Rifki belum seberapa dibandingkan ketika kita tingkat 3 ngurusin PKL dan lain-lainnya, Kak. Tips triknya kalau dari Kak Rifki ada kesulitan nggak kalau bagi waktu? Mungkin sampai stres pernah nggak, Kak? Tapi jangan sampai lah. Stres nanti akhirnya curhat. Nah, jadi kalau bagi waktunya ya, mungkin ini tips buat orang-orang yang berada di waktu Indonesia Timur dengan Tengah. Nah, kenapa begitu? Ya memang dari saya kan, mungkin kita tahu kalau pagi sampai malam itu mungkin ada kegiatan atau rapat. Kemudian juga saya biasanya untuk manajemen waktu itu ya apa ya, kayak ngerjain TA, ngecicil TA itu di waktu yang benar-benar nggak ada yang ganggu, maksudnya waktu jamnya orang tidur. Nah, terutama juga saya lumayan kuat begadang kan, alhamdulillah kuat begadang. Ya, jadi itu yang membuat saya bisa manajemen waktu. Terus juga kenapa with dengan Wita ya, karena misalnya kita misalnya ada rapat sama Dosbing tentang PKL itu kan pagi. Tapi yang kita ketahui kalau Wit dan Wita itu paginya jam 7.30 itu kan jam 8.30 atau enggak jam 9.30 untuk Wita ya. Jadi ya pasti kebangun lah, atau enggak kesiangan untuk teman-teman yang lain. Jadi kayak bagi waktunya itu untuk mencicil TA ya. Ya berarti kalau dari pribadi saya dari waktu yang nggak bisa diganggu. Nah, kalau misalnya nggak terbiasa begadang, mungkin kan tidurnya cepat, tapi bangunnya cepat juga kan untuk subuh. Nah, ya berarti dari subuh aja ngerjainnya. Soalnya apalagi subuh itu kan waktu-waktu fresh otak kan ya. Jadi itu sih.
Pokoknya waktu yang nggak bisa diganggu itu yang paling optimal untuk ngerjain TA. Karena kesibukan PKL itu insya Allah nggak diganggu sih. Itu sih dari aku. Mungkin ada tambahan lain gitu dari Kak Nanda, Kak Bella, atau Kak Ferdi? Kalau masalah bagi waktu kayaknya kita berempat punya beda-beda cara membaginya nggak sih guys? Iya. Kayak tadi mungkin ada yang istiqomah setiap hari, mungkin ada yang deadliner gitu. Kalau misalnya dari aku sih, aku itu bukan tipe orang yang istiqomah setiap hari ini ya, setiap hari ada progres gitu. Jadi kenali dulu sih diri kalian tuh tipe yang gimana gitu. Apakah tipe yang bisa istiqomah setiap hari mengerjakan TA gitu kan? Atau mungkin tipe yang kayak harus punya mood nih yang bagus gitu. Tapi kalau berdasarkan mood pun kita nggak bisa nunggu kapan mood itu datang, tapi ya kita yang sendiri yang buat mood itu tuh bagus gitu, biar kita bisa ngerjain juga. Terus juga kenali kita itu maksimalnya itu kerja TA-nya itu kapan. Misalnya kalau aku time-time-nya itu kayak review misalnya subuh ataupun malam yang memang senyap gitu, nggak ada terdistract apapun kayak gitu misalnya. Nah juga kalau misalnya deadliner kan aku juga cukup ini ya, nggak bisa istiqomah juga bisa setiap hari gitu. Tapi ada salah satu dari cutting aku tuh pernah cerita kalau misalnya kalau TA ini setidaknya 1 hari itu adalah kita membaca tugas akhir kita, walaupun hanya mengganti titik koma. Nah itu tuh udah bagus kayak gitu. Terus apa lagi ya? Kalau misalnya itu jangan juga lupa buat senengin diri sendiri gitu. Me time lah istilahnya kalau aku bilang. Karena walaupun kita tuh udah penat-penat PKL, belum lagi mungkin ada yang bisnis, ada yang TA, nah itu mungkin bisa spare waktu entah berapa lama atau 1 harian gitu buat refreshing, entah baca buku dan lain-lainnya lah yang bisa buat itu tuh nggak tertekan banget gitu. Karena yang biasanya pengalaman dari teman-teman aku yang nggak bisa lanjut ke seminar itu bukan karena dari dosen, bukan karena dari lainnya, tetapi dari dirinya sendiri gitu, yang mungkin cukup sulit membagi waktu gitu. Jujur aja gitu, ada beberapa teman yang nggak sampai seminar karena kurang dari bimbingannya gitu. Nggak masalah sih kalau misalnya kita kayak bimbingannya kurang, misalnya kayak kena pelanggaran gitu. Kemarin aku pernah kena pelanggaran bimbingan juga, tapi ya ada batasnya lah gitu. Jangan sampai terlena sampai akhir-akhir kita nggak ngeliat, karena rugi gitu. Kita butuh, padahal kita udah di tingkat 3 nih, padahal cuma butuh waktu berapa bulan untuk lulus, dibanding kita harus ngulang 1 tahun lagi dan ngulangin semua yang yang udah kita capek-capek nih dari awal gitu kan, sayang banget kan gitu. Kalau misalnya itu benar-benar lah diusahain TA-nya itu jangan sampai kesalahan-kesalahan yang dari cutting-cutting sebelumnya itu nggak bisa masuk seminar, jadinya ini diulangi lagi gitu di angkatan ini, kayak sayang banget aja gitu. Dan motivasi juga butuh motivasi dari teman-teman gitu. Itu sih yang menurut aku. Kalau mungkin dari Bella dan Ferdi ada tambahan, silakan. Tadi pertanyaannya itu tentang membagi waktu kan? Ya enggak? Nah, kalau aku sendiri itu cara ngebagi waktunya untuk semester 5. Gimana? Oh iya Kak, silakan Kak. Lanjut Kak. Mungkin putus suaranya. Kalau untuk semester 5 sendiri itu kan masih kuliah ya. Jadi fokus aku itu memang untuk PKL, sama kuliah aja. Nah, untuk TA sendiri itu aku belum terlalu fokus. Jadi memang ya ngerjain PKL sama TA aja, sama kuliah aja. Kalau aku sendiri tuh kayak bikin to-do list gitu tiap harinya. Jadi ya udah itu aja sih yang ngebantu banget. Jadi misalnya bukan jam segini sih. Jadi misalnya di hari ini tuh kita harus ngapain aja, apa aja yang harus kita selesaikan. Nah gitu aja. Mulai di semester 6 karena udah nggak ada kuliah, nah itu aku baru push TA sama belajar kompre juga. Oh iya,
April, jangan lupain guys. Mungkin dari Kak Ferdi tambahan tips dan triknya biar lengkap semuanya. Saya itu manusia tipikal yang kayak Nanda tapi versi yang bahasa gaulnya itu procrastination, suka menunda-nunda. Tapi versi parahnya. Jadi benar-benar nggak bisa bisa jadiin contoh yang jelek gitu, maksudnya biar dihindari ya. Karena saya itu tertolong dengan dosbing yang benar-benar baik, jadi nggak masalah gitu kalau kita ngilang. Jadi karena aku juga sempat ngilang karena udah males males ngerjain PA. Bukan nggak ada masalah, bukan ada masalah ya, maksudnya masalahnya nggak ada, cuma males aja gitu. Jadi benar-benar terlena dengan kayak semester 6 kan udah nggak ada mata kuliah kan ya. Jadi benar-benar kayak nggak ngapa-ngapain, nggak buka laptop. Jadi aku buka laptop. Kalau dulu tuh semester 5 minimal pasti buka laptop sehari kan. Kalau nggak rapat PKL pasti ada sesi gitu kan. Nah, jadi buka laptop itu sekalian pasti kalau udah nggak ada kerjaan di laptop pasti buka TA gitu. Tapi kalau udah awal-awal bulan Januari itu kan udah awal-awal semester 6 udah nggak ada sesi, rapat PKL juga udah mulai berkurang karena udah mau masuk pencacahan. Jadi benar-benar nggak, laptop itu nganggur gitu, nggak pernah aku buka lagi. Jadi kayak sampai ketunda. Jadi kalau tips membagi waktu sih bagi yang terbiasa procrastination atau menunda-nunda, usahakan lihat waktu kalau mau menunda itu nggak salah sebenarnya, cuma ya tetap harus ada perhitungannya. Yang sampai kayak menunda kayak baru seminggu setelah biasanya kan seminggu sebelum pemeriksaan bimbingan itu ada pemberitahuan, ada peringatan dari prodi. Jangan sampai pas itu baru kepikiran buat ngejar bimbingan gitu, baru buat cari dosen. Dan emang kebiasaan kakak-kakak tingkat kalian tuh pasti gitu, baru dia kasih peringatan baru kayak ngechat dosen. Kalau kemarin mungkin beberapa orang itu konsepnya seminggu sebelum ini minimal itu udah sekali. Jadi nanti seminggu sebelum seminggu terakhir sebelum pemeriksaan itu pasti nyari ini ya, nyari dosbingnya. Kayak Kak Rifki kayak gitu kan, kemarin Kak Rifki cerita ke aku juga. Aku pun kayak gitu. Tapi sempat aku menghilang dan sempat dapat peringatan juga. Enggak deh, SP1 aku dapatnya, enggak peringatan SP1. Dan itu benar-benar jadi kayak beban pikiran banget loh kalau lama-lama biarin. Salahku juga karena aku biarin, dan aku kalau ditanya orang itu bilangnya bagus, lancar-lancar aja, tapi ternyata ada masalah yang aku pendam sendiri. Maksudnya kayak masalahnya males itu kan aku bingung gitu kayak mau bilang masalah juga ini masalah pada diriku sendiri. Jadi harusnya yang masalahnya tuh aku sendiri. Jadi kalau kalian punya masalah kayak gitu-gitu, saranku sih nyari teman dulu, nyari teman senasib kayak misal sama-sama merasa kayak jenuh dengan TA atau enggak ada masalah dengan TA, cari teman senasib yang punya masalah, nanti saling bantu. Jadi misal bantu ini dulu selesaiin, baru nanti mereka teman kalian bantu kalian gitu. Jadi jangan dipendam sendiri, karena jangan sampai terlena dengan waktu yang lumayan lama. 1 bulan 2 minggu itu kan bukan waktu yang sebentar gitu. Itu lama loh kalau kita nggak sesi, serius dah. Kalau kita nggak kuliah itu lama. Kayak kita kadang bahkan nggak tahu gitu, ini udah hari apa gitu, ini hari apa gitu. Jadi benar-benar jangan sampai terlena. Dan aku ada tips untuk usahakan ngerjain skripsi itu di waktu tenang, atau paling bagus itu waktu pagi. Waktu pagi itu sekitar subuh atau enggak setelah mandi pagi, itu biasanya jam 7 sampai jam 8 jam 9 gitu. Karena kalau pengalamanku kemarin nggak tahu kenapa, mungkin cuma terjadi di aku juga, saat aku ngerjain begadang itu pasti akan ada keteladaran yang tidak saya sadari gitu loh, kayak nggak nyadar kayak ada gitu kesalahan penulisan atau enggak
kenapa aku nulis kayak gini gitu. Dan jadi kemarin tuh semua yang utamanya bab 4 yang tentang analisis dan apa-apa itu atau mau ngolah pakai software R itu aku ngolahnya pagi biar nggak ada kesalahan lagi. Jadi nanti, dan alhamdulillah ketika aku ngolah pagi itu nggak ada kesalahan, tapi kalau aku ngerjainnya malam pasti hasil kerjanya itu ada kesalahan gitu loh, ada kayak perlu diperbaiki lagi kayak gitu. Jadi kayaknya emang bagusnya tuh posisi lagi nggak ada maksudnya lagi senyap gitu, jadi nggak ada yang ganggu, terus pagi gitu. Itu sih. Dan ini sih aku tekankan lagi ya, procrastination itu jangan nggak salah, tapi dikondisikan, karena jangan sampai terlena ya. Itu sih. Itu aja sih. Ya, lengkap nih curhatan nih. Biar kalian juga jangan sampai, karena apa ya, aku sedikit cerita juga yang kata Nanda tadi itu, yang kayak teman-teman yang nggak bisa lanjut ke seminar, itu ada satu kasus di mana dia menghilang dari Dosbing, tapi setelah apa ya, dia baru muncul lagi setelah mendekati akhir-akhir gitu, dan pas ngejar udah ditolak gitu sama Dosbingnya. Maksudnya udah tolak itu udah nggak diperhatiin gitu, udah dianggap kayak Dosbingnya itu udah kecewa gitu loh. Jadi itu aku bilang tadi kenapa kita perlu merhatiin Dosbingnya. Dan kebetulan orang yang nggak ikut itu, yang bermasalah itu sedosbing sama Nanda kalau nggak salah ya kan. Iya sih kayaknya ya, sedosbing kalau nggak salah. Dan ada juga sih yang kayak dari dirinya udah nggak niat ngerjain, kita nggak bisa bantu apa-apa karena dirinya udah nggak niat gitu loh, ya udah hilang-hilangan kronis banget hilang-hilangannya, kayak kita chat, kita telepon sampai ke deket-deket deadline itu nggak ngerespon. Itu benar-benar kayak dari dianya sendiri kan yang milih pengen kayak gitu. Apalagi kan kalian banyak nih, ada 4 kelas dan 100 berapa orang sih, tiap kelas pasti punya ketuanya nanti kan. Jadi seharap nanti ketua kelasnya nanti 4 dari kelas itu bisa kerjasama buat nyari tahu kira-kira siapa aja yang bermasalah. Jangan sampai kemarin aku sempat kelewatan gitu, ada yang kelewatan ternyata udah kena SP baru ketahuan gitu kalau bermasalah. Jadi kalau bisa di sweeping gitu, siapa aja sih yang bermasalah. Tentu aja nanti akan ada, nanti aku coba ngadain diskusi dengan para ketua kelasnya kalau udah ada ketua kelasnya ya. Tapi kalau di sekarang aku coba jelasin aja apa aja sih yang bisa nyebabin bagaimana orang itu nggak, masalah-masalah tahun lalu lah, sedikit kuceritain biar kalian jadi pembelajaran, biar nggak keulang ke kalian juga, utamanya yang suka nunda-nunda itu. Mungkin itu aja sih. Terima kasih. Siap Kak. Aku mau kasih mau namanya Kak. Nggak apa kan? Masih bisa ya sih. Oke, silakan Kak. Kalau mau nama banyak-banyak juga nggak apa-apa sih Kak. Jadi sebenarnya itu tergantung ya dari dosbing masing-masing. Berbahagialah, bersyukurlah kalian kalau dapat dosbing yang care sama bimbingannya. Tapi ada juga dosbing yang kayak membebasin anak bimbingnya itu mau kapan gitu bimbingnya. Kayak dosbing aku tuh kayak membebasin anak bimbingnya mau bimbingan kapan gitu. Nah jadinya itu makanya sempat jadinya temanku itu teledor gitu. Jadi motivasi aja sih dari diri sendiri. Kalau misalnya kalian mau nunda sekarang, emang mau ngulang lagi tahun depan, ngulang lagi PKL, ngulang lagi semester 5, ngulang lagi kompre, bahkan kompre pun kalian ulang gitu kan. Ya kan nggak mau kan, terus rugi juga teman-teman yang lain udah kerja, udah dapat duit, terus kok kita masih ini gitu kan. Kalau itu sih bisa jadi motivasi diri juga. Terus pun berhubungan dengan baiklah sama dosbing itu ya, karena dosbing tuh pokoknya salah satu syarat kalian tuh bisa lanjut ke seminar, ke sidang gitu. Pokoknya apa yang dosbing bilang, apa yang dosbing sarankan itu tuh diikutin aja gitu sebisa mungkin gitu. Dan jangan sampai nyakiti hati dosbing. Terus juga mungkin cari, walaupun kayaknya online susah gitu kan, punya teman ataupun teman curhat, sahabat dan lain-lain. Seenggaknya punya lah teman yang
se-introvert ataupun nggak punya teman, kita carilah gitu teman yang bisa buat bertanya, ikut-ikut diskusi dan lain-lain, karena itu sangat membantu sih bagi kalau aku kemarin gitu. Itu aja sih dari aku, Arsita dan Ali. Thank you. Mantap. Makasih banyak, Kak. Aduh, ternyata kayaknya kita udah sampai ke penghujung acara kita ya sih. Nah, iya nih, udah Penghujung pada acara. malam, apalagi yang di WIP ya, yang 2 jam beda dari WIP. Itu udah jam berapa berarti? Jam 12, hampir jam 12. Besok kuliah mungkin masih banyak pertanyaan yang bakalan muncul terkait TA, PKL ini, tapi mengingat waktu yang udah larut, apalagi biasa kita kuliah sesi 1 kali kan, jadi teman-teman yang masih banyak punya pertanyaan bisa cerita-cerita sama teman-temannya yang seangkatan, atau boleh PC ke Kak Nanda, Kak Bella, Kak Rifki, Kak Ferdi, welcome ya Kak ya, kalau mereka PC. Nah, boleh tuh nanti. Oke, biar nggak pas tidur nanti nggak kebawa mimpi tentang TA gitu ya. Jadi kita selingin yang asik-asik nih. Apa tuh? Apaan tuh sih? Kayaknya games ya? Iya, benar banget. Ada games nggak sih? Biar nggak sampai kebawa mimpi tentang TA nih. Sebenarnya bagus sih kalau kakaknya juga boleh ikutan ya. Kakaknya juga ikutan ya. Kak Ferdi, Kak Nanda, Kak Bella sama Kak Rifki. Mungkin kepada PJ Games-nya nih, Ibu Risma selaku PJ dipersilakan. Silakan. Oke, makasih Arsita. Jadi teman-teman, ini ada beberapa soal quizzes. Jadi soalnya tuh ya untuk merefresh pikiran sekaligus mengingat-ingat masa lalu, terutama karena ada soal-soal tentang kampus gitu. Jadi nanti dijawab, terus juga dengar-dengar ada hadiahnya ya, Sit ya? Bener. Izin Kak, kalau senior ada yang menang, ini juara cuma juara satu. Cuma 1 juara aja. Jadi pokoknya siapapun dari angkatan 61 yang tertinggi rankingnya, nah itulah dia yang menang. Nanti kalau ada senior yang juara 1, maaf ya Kak ya. Budget tidak mendukung. Oke. Nanti ikutan aja Kak, seru-seruan Kak. Oke, jadi siapin web untuk quizesnya. Oke, nih silahkan dimasukkan kode gamenya, teman-teman. Pakai nama asli ya kalau bisa, biar bisa tahu gitu siapa nanti yang juara 1. Ayo. Yuk guys, ditunggu guys. Ini ada, tadi ada hampir 90 lebih nih orang yang join. Sekarang 72. Mungkin udah pada... ada hadiahnya. Iya nih. Oke. Ayo. Guys. Besok sesi berapa, Riz? Kok aku raise hand? Semangat untuk besok. Kok ada anak stan nyasar ya? Besok udah kuliah ya? Besok udah kuliah ya? Tolong, Ali. Wah, nggak rasa ya. Tadi Kak Ferdi nyampein kan kalau kita kayak nggak ngapa-ngapain, Kak, nggak kuliah itu kan nggak kerasa nggak waktunya. Gimana ya? Tadi kata Kak Ferdi itu. Gimana? Yang kalau kita pas kita kayak nggak ngapa-ngapain gitu, kayak jarang kuliah atau jarang apa kan? Kali kuliah bulan depan. Aduh, janganlah, aku nggak nakal kok, aku anaknya baik-baik. Kalau kakak-kakaknya mau ikut juga nggak apa-apa, tapi kayaknya soalnya terlalu mudah deh untuk kakak-kakak di sini. Ya sih, soalnya ada terkait terkait materinya lah. Sama ada yang lucu-lucu juga sih soalnya. Ini enggak ada suaranya, Kenapa? Enggak ada suaranya kah? Oh, kayaknya Risma belum share sound kayaknya.
Oh, enggak sih. Kemarin aku juga kayak gini. Suaranya muncul pas mulai. Pas start. Nanti pas berarti. Ayo lanjut. Di khusus punya aku udah ada suaranya. Ini. Ya udahlah. Masih ada yang mau join nggak? Ini 60-an orang nih. Atau mungkin Risma share screen-nya belum checklist share belum share sound. Udah kok. Oh, udah. Berarti memang belum ada lagunya apa gimana, Riz? Gak apa-apa, kita lagunya dalam hati aja. Masing-masing. Ali nyanyi, Ali. Nyanyi. Nyanyi. Aduh. Ya, story-nya selalu nyanyi kan, gitar terus. Ayo, live nih. Ayo. Masih ada yang mau join nggak nih? Nyanyi ya, janganlah. Malu. Aduh. Kalau mau dengar aku nyanyi, follow IG aku aja ya. Oh. Siapa yang belum follow IG Ali? Kayaknya saya belum deh. Lupa. Kayaknya Kak Nanda kalau nyanyi bagus juga sih. Maaf, saya mundur dulu ya. Kak Bella, Kak Ferdi, sama Kak Rifki juga mungkin mau menyumbangkan suara. Ferdi bagus suaranya. Mending jangan kalau aku nyanyi takutnya pada live. Jebol Indonesia Idol. Ada live. Nggak bisa nyanyi sih aku, cuma bisa tilawah. Subhanallah. Oh, Masya Allah. Impian ya. Udah malam ya, Ki. Jadi adik-adik yang ingin mencari yang bisa tilawah silahkan. Oke, kayaknya udah pada itu ya, nggak mau join lagi. Ada yang masih mau join lagi nggak nih? Kalau nggak, kita mulai nih. Dari tadi 43 terus nih. Iya, mulai aja kayaknya. Oke, kita mulai ya. Oh, Risma. jawab masing-masing. Iya. Semangat. Risma dicepetin aja, Riz, jawabnya. Next aja. Aduh, salah lah nomor 1. Ketahuan nih. Ali ikutan ya, aku enggak loh. Aku ikutan. Markas Komando SPD. Oh iya, oke. Salah juga. Ayo semangat, ada hadiahnya. Betul. GoPay 20.000 bisa beli makanan. Ya kan? Ya, teman-teman saya share lagu ya. Oh, masih loading. Bukan GoPay ya? Aku harap sebenarnya Shopee Pay sih. Setiap pagi ku menunggu di depan pintu, siapkan senyum terbaikku agar cerah harimu. Cukup bagiku melihatmu tersenyum manis di setiap pagimu, siangmu, malammu. Sesaat dia datang, pesona bagai pangeran dan beri kau harapan. Belum selesai ya, Riz. Masa depan engkau lupakan aku, semua usahaku, semua pagi kita, semua malam kita. Oh, 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 tak akan lagi ku menunggumu di depan pintu dan tak ada lagi manis ku merayu
semuanya, engkau memilih dia. Takkan lagi ku sebodoh ini, larut di dalam angan tanpa tujuan. Belum selesai, Riz, punya Muris. Udah. Nah, share sound kah? Share sound, share screen. Aku stop share ya. Dia indah, kertas benda, dia yang selama ini pernah. Siapa nih teman Rifki? Aduh, males juara 1. Udah ngisi semua ya? Ferdi. Oh. Beneran ini Kak Ferdi, teman Rifki. Kan berlaku nggak sih kalau untuk yang bukan angkatan 61 sih? Tadi udah aku bilang sih di awal. Hadiahnya untuk 1 orang aja dari angkatan 61. Maaf ya Kak ya. Mungkin hadiahnya senyuman dari kita aja ya hadiahnya. Cuman dari Ali sih ya yang tepatnya ya. Tapi aku ada yang salah loh, 1. Apa tuh Kak? Kantin, jumlah kantin kali. Atau jumlah alur pembuatan tugas akhir malah. Lah, nggak kelihatan, kebalik. Berarti yang Pratama ya? Pratama. Kok aku mikirnya kayak Ragil ya? Betul nggak Ragil? Apakah Ragil benar? Siapa nih? Oh ya, luar biasa. Ternyata dia nyimak dari awal. Selamat Gil. Ragil, Miss. Selamat Gil. Oh, mantap. Lumayan Gil dapat 20.000. Fix ya, fix. Mungkin udah ya untuk ngeklaim hadiah, nanti silahkan hubungin Arsita atau Ali ya Gil. Mungkin sekian dari aku izin stop share ya. Makasih, semangat. Makasih Risma. Oke, alhamdulillah udah selesai. Alhamdulillah. Jadi kayaknya kita udah di akhir acara ya, Sid. Ya, benar. Oh gitu. Kita ada dokumentasi nggak sih? Ada. Ada. Baik. Doa dulu atau dokumentasi dulu? Sebelum dokumentasi kita doa penutup dulu kali ya. Doa penutup kan dulu. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita peroleh